Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Komunikasi Berbasis Internet yang diampu oleh Ibu Yulia Hamdaini Putri SEMSI. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya Agis Muhammad selaku moderator, yang kedua Aulia Nur Mafrifa Putri, yang ketiga Deva Aulia Septiani. Materi yang ada dari komunikasi berbasis internet, yang pertama yaitu memahami internet, yang kedua fungsi internet, ketiga fasilitas internet, 4 inovasi dalam teknologi informasi, 5 penggunaan media informasi. Yang pertama, mengenal perangkat teknologi sebagai media komunikasi. Kecepatan dan efisiensi dalam komunikasi bisnis juga ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengakses dan memanfaatkan data dan informasi. Perusahaan dewasa ini telah memanfaatkan fasilitas teknologi komputer untuk keperluan komunikasi internal perusahaan dan komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan. Tugas CPU mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari main memory jika diperlukan proses, mengirim instruksi ke ALU apabila terdapat perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, dan mengawasi kerja ALU, menyimpan hasil proses ke main memory. Smartphone merupakan sebuah alat komunikasi canggih yang dapat digunakan dengan berbagai macam jenis kebutuhan, mulai dari berbicara, mengirim pesan tertulis, membuat komunitas melalui media sosial, mengadakan conference, hiburan, browsing internet, mengirim email, menyimpan data, membaca dokumen, mengabadikan suatu momen melalui kamera, dan sebagainya. Kemudian memahami internet. Internet adalah suatu jaringan yang berupa sekelompok komputer yang dihubungkan sehingga dapat berbagi informasi. Jaringan tersebut dapat dipasang di sebuah gedung atau suatu wilayah lokal yang dikenal dengan sebutan Local Area Networks atau LAN. Jaringan yang lebih luas dapat menghubungkan komputer di suatu tempat dengan komputer di tempat lain yang berbeda wilayah, disebut Wide Area Networks atau WAN. Bagian terbesar dari internet yang digunakan paling luas adalah World Wide Web, WWW atau web. Kemudian fungsi internet akan dijelaskan oleh Deva Aulia. Fungsi internet. Keberadaan internet mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, fungsi umum. A. Memudahkan berkomunikasi secara global. Yang B. Cepat dan relatif murah biaya dalam penyampaian informasi. C. Menambah berbagai macam informasi penting seperti hasil riset, mendownload software, kebijakan, peraturan, atau perundang-undangan. D. Menambah persaudaraan, persahabatan, pertemanan dari hasil penjelajahan di jalur internet. E. Menambah wawasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. F. Sebagai lapangan kerja baru. G. Menyimpan dan meminjam uang atau e-money. H. Sarana pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, fungsi bagi pelaku bisnis. A. Sebagai media promosi atau produk dan jasa yang dihasilkan dengan biaya murah dan jangkauannya yang luas atau global. B. Sebagai media transaksi secara online. C. Mempermudah pembayaran transaksi dalam berbelanja online. D. Memberikan peluang tumbuhnya bisnis jasa baru seperti warung internet, telepon internet, konsultan telematika, dan desainer situs web. E. Mempermudah pengiriman informasi, termasuk konfirmasi proposal, dan laporan bisnis ke berbagai pihak secara cepat. Yang terakhir, memberikan kemampuan untuk melakukan konferensi jarak jauh. Fasilitas internet. Beberapa fasilitas yang tersedia dalam internet antara lain: 1.
Elektronik mail atau email. Surat elektronik atau elektronik mail adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi atau pesan bisnis dan non-bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa kertas dan tanpa jasa pengiriman. Yang kedua ada mailing list. Mailing list sering disebut sebagai kelompok diskusi yang dapat menyimpan daftar anggota baru yang tertarik pada topik-topik tertentu. Yang ketiga ada newsgroup. Newsgroup memiliki kesamaan dengan mailing list, yaitu sebagai forum diskusi atau tukar pikiran di antara para anggotanya. Perbedaannya adalah bahwa newsgroup diperlukan program tertentu untuk membaca suatu informasi atau pesan, yaitu newsreader. Yang keempat ada World Wide Web atau web. World Wide Web adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai dokumen hypertext yang saling terkait secara luas. Yang kelima ada Telnet. Telnet merupakan salah satu fasilitas dalam internet yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan suatu sistem komputer lain sehingga dapat menggunakan komputer tersebut dari jarak jauh. Yang keenam ada File Transfer Protocol. Sebagai alat dasar dapat digunakan untuk menyalin file dari suatu komputer ke komputer lainnya di internet. Dan yang terakhir ada Internet Relay Chat. Adalah sebagai sarana chatting atau diskusi, memungkinkan pengguna internet secara bersama-sama berpartisipasi dalam suatu diskusi tanpa dibatasi jumlahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Inovasi dalam teknologi informasi. Next. Yang pertama ada sistem telepon. Sistem telepon bisnis di era informasi dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antar individu, sebagaimana telepon rumah karena telepon bisnis dihubungkan dengan komputer. 2. Voicemail. Voicemail merupakan perpaduan antara telepon dan komputer. Sarana komunikasi ini lebih sempurna daripada answering machine, mesin yang berfungsi menjawab telepon. Yang ketiga, video conference. Kegiatan konferensi, rapat, atau pertemuan yang bisa dilakukan melalui sambungan internet ke perangkat digital seperti komputer, laptop, bahkan smartphone. Contohnya Zoom atau Google Meet. Keempat, situs di jaring sosial. Media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Next. Penggunaan media informasi. Yang pertama, Facebook. Facebook adalah salah satu sosial network yang mampu menghubungkan orang-orang dari berbagai dunia untuk saling berkomunikasi. Misalnya pesan tentang profil mereka. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg di New York tahun 1984. Saat ini Facebook sudah dalam bentuk aplikasi. Yang kedua, Twitter. Twitter adalah sebuah microlog yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk mengirimkan informasi baru berupa teks dengan panjang maksimum 140 karakter. Twitter berarti berkicau, didirikan oleh Jack Dorsey, Bill Stone, dan Evan Williams pada Juni 2006. Cara mendaftar akun Twitter sama dengan Facebook, kita harus mempunyai akun email yang aktif. Selanjutnya, Blogger. Blogger adalah suatu layanan publikasi blog yang didirikan oleh Pira Labs tahun 1999. Pada tahun 2003 diakuisisi oleh Google. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan atau yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Next. Berikut adalah contoh membuat blog. 1. Masuk ke situs blogger.com. 2. Mengisi profil pada akun. 3. Beri nama blog Anda. 4. Pilih sebuah template. 5. Blog sudah jadi dibuat. 6. Isi profil. Selain contoh di atas, Anda dapat langsung membuat blog melalui alamat Gmail Anda.
Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.